Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Arfi Adi Nugroho dengan NRP 3324600019. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kemarin, yaitu studi kasus sistem bakat mengenai diagnosis infeksi gastro usus. Dan di sini ada dosen pengampu, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Bu Tita Kerlita. Oke, langsung mulai saja. Oke, yang pertama kasus yang saya angkat di sini. Oke, pada sistem bakar saya di sini mengembangkan uh, sistem bakar yang membantu mendiagnosis infeksi gastro-usus, di mana infeksi gastro-usus itu sendiri adalah sebuah kondisi peradangan atau infeksi yang terjadi pada saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Kemudian jenis penyakit yang dideteksi yaitu ada keracunan Staphylococcus aureus, jamur beracun, dan seterusnya. Kemudian sistem bakar ini nantinya akan mengidentifikasi kemungkinan jenis keracunan berdasarkan kombinasi gejala ringan dan menengah yang dimiliki seseorang. Kemudian ini adalah gejala-gejalanya dan strukturnya. Di sini ada gejala yang ringan, menengah, dan juga di sini adalah diagnosis penyakit atau keracunannya. Dan selanjutnya yaitu model desainnya. Uh, Kira-kira flowchartnya seperti ini. Jadi di sini di UI-nya pengguna nanti akan menginputkan gejala dan juga menentukan thresholdnya. Kemudian inputan tersebut nantinya akan disimpan, kemudian akan dari gejala-gejala yang aktif atau gejala yang dimiliki seseorang tersebut nantinya akan diproses di inference engine ini, kemudian akan mendapatkan hasil untuk nilai gejala menengah yang kemudian hasil dari nilai gejala menengah itu akan disimpan, kemudian nantinya hasil tersebut akan digunakan untuk menentukan hasil diagnosisnya. Kemudian hasil dari diagnosis itu disimpan dan ditampilkan di outputnya dengan penjelasannya, atau namanya itu explanation facility, yang ditampilkan di UI-nya. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap komponennya, yaitu yang pertama ada knowledge base, di mana knowledge base ini berisi informasi tentang gejala awal, gejala menengah, dan diagnosisnya yang digunakan oleh sistem untuk menghubungkan gejala dengan kemungkinan diagnosisnya, atau ini digunakan pada proses inference engine-nya. Kemudian ada inference engine-nya. Di sini ada inference engine adalah proses penalaran menggunakan aturan dari knowledge base untuk mengambil kesimpulan. Di sini untuk inference engine-nya, di sini saya menyesuaikan dengan yang di file Excel ini. Jadi di sini untuk menentukan gejala menengahnya, itu jumlah gejala awal yang aktif atau yang dimiliki oleh seseorang itu nantinya akan dibagi dengan total gejala penyusun dari gejala menengah tersebut. Nah, kemudian dikalikan dengan 100 agar berbentuk presentase. Nah, kemudian untuk menghitung diagnosisnya, ada fungsi diagnosis ini adalah dengan cara menjumlahkan presentase dari nilai gejala menengah terkait untuk setiap diagnosisnya, kemudian membagi dengan jumlah gejala terkaitnya. Misalkan eh, misalkan yang sebelumnya, misalkan untuk diagnosis nomor 33 ini akan dihitung total dari presentase gejala menengahnya, kemudian hasil total presentase tersebut akan dibagi dengan jumlah gejala menengahnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk user interface dan explanation facility-nya,
User interface atau UI ini digunakan untuk interaksi antara pengguna dan juga sistem. Jadi di UI ini nanti penggunanya bisa menentukan thresholdnya dan juga mencentang gejala-gejala yang dimiliki oleh seorang. Kemudian di explanation facility ini akan memberikan hasil diagnosis dan penjelasannya dan seperti penjelasan lebih lanjutnya tentang kemungkinan penyakit yang dialami penggunanya berdasarkan gejala-gejalanya tadi. Jadi tampilannya seperti ini misalnya, jadi ada penjelasan untuk apa kemungkinannya, presentasenya, dan nantinya di sini nanti ada data persentase untuk gejala menengahnya. Eh, Kemudian untuk selanjutnya ada working memory. Jadi working memory ini adalah tempat penyimpanan untuk informasi gejala yang sementara dimasukkan pengguna saat proses berlangsung. Nah, eh, sistem akan menggunakan informasi di working memory ini untuk proses lebih lanjut. Nah, pada kodenya itu ada bagian variabel jawaban user yang menyimpan hasil input dari gejala yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian pada variabel nilai gejala ini menyimpan hasil dari nilai dari gejala menengahnya, kemudian hasil diagnosis menyimpan hasil dari setiap persentase dari diagnosisnya. Kemudian, kemudian saya akan mencontohkan tampilannya. Jadi tampilan UI-nya kira-kira seperti ini di awal. Di sini menentukan threshold-nya, misalkan di sini 80. Kemudian menentukan gejalanya, misalkan ini gejalanya ini dan ini. Ya, nah, kemudian untuk melakukan diagnosisnya, diklik bagian ini, kemudian akan muncul hasilnya. Dan di sini untuk gejala menengahnya bisa dilihat untuk tampilan detailnya. Jadi nanti akan ditampilkan presentasi atau tingginya dan disimpulkan berdasarkan presentasi yang tertinggi tersebut. Dan di sini presentasi kemungkinan untuk keracunan yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kodenya, yang ini tadi bagian eh, eh, yang ini tadi bagian knowledge database-nya sampai diagnosis ini. Kemudian yang ini untuk fungsi untuk inference engines-nya. Kemudian yang ini untuk tampilan UI dan explanation facility-nya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengalaman develop. Nah, kira-kira proses atau pengalaman saya dalam membangun sistem pakar ini adalah melalui 4 tahap. Yang pertama itu adalah saya memahami terlebih dahulu materi sistem pakar ini melalui materi-materi yang tersedia, melalui link-link yang disediakan oleh Bu Tita kemarin. Kemudian saya juga memahami studi kasusnya pada file studi kasus infeksi kasus gastro-usus. Kemudian selanjutnya itu saya membangun sistem pakar dengan penulisan kode yang dibantu oleh AI, yaitu menggunakan ChatGPT dan juga DeepSeek. Nah, untuk kedua, untuk penulisan kodenya,
Saya mau mengunggah file PDF yang berisi studi kasus infeksi gastro-usus ke AI dan kemudian saya meminta untuk membuatkan sistem pakar sesuai dengan petunjuk dari setiap halaman dalam PDF tersebut. Kemudian hasil dari GPT itu memberikan struktur gejala yang sesuai di kodenya itu, akan tetapi cara penentuan hasil diagnosis atau inference engine-nya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan pada DeepSeek itu memberikan struktur gejala dan cara penentuan hasil diagnosisnya juga tidak sesuai di gejala dan juga cara penentuannya. Kemudian saya mencoba melakukan perbaikan, tetapi hasilnya untuk gejalanya tetap tidak sesuai. Nah, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk menekan kode yang hasil dari ChatGPT. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kode yang sementara tadi, kemudian saya melakukan modifikasi dengan cara saya mengunggah file Excel yang tadi, yang isinya perhitungan manual tadi dari sistem pakar infeksi gastro-usus. Kemudian saya juga menuliskan cara menghitung nilai gejala menengah dan juga nilai diagnosisnya. Kemudian saya juga memintanya untuk memisahkan kodenya berdasarkan komponen utama sistem bakar. Pada tahap ini saya masih menggunakan tampilan di VS Code, jadi saya belum menggunakan UI yang menggunakan Streamlit-nya. Kemudian hasil dari prompt ini, kodenya itu sudah mengikuti perhitungan dan juga inference engine yang sesuai dengan seperti yang contoh pada file Excel dan PDF studi kasus infeksi gastro-usus. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, di sini saya beralih ke pembuatan UI menggunakan Streamlit. Jadi pada tahap ini saya awalnya melakukan kode dengan menggunakan DeepSeek untuk membuat tampilan UI-nya. Kemudian saya melakukan beberapa penyesuaian menggunakan ChatGPT. Nah, kemudian dan demikian tampilan UI yang saya gunakan selesai seperti yang tadi. Itu yang seperti ini. Tampilan akhir dari UI-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga ini kesimpulannya. Jadi saya berhasil membangun sistem bakar menggunakan metode forward chaining, di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian hasil diagnosis ditentukan berdasarkan data tersebut. Kemudian komponen utama sistem bakarnya meliputi working memory, basis pengetahuan atau knowledge base, dan inference engines yang digunakan untuk proses diagnosisnya. Selain itu ada juga antar pengguna atau UI-nya yang dibangun dengan fasilitas penjelasan atau explanatory facilities-nya dengan menggunakan Streamlit. Kemudian proses pengembangannya saya dimulai dengan pemahaman materi dan studi kasus, diikuti dengan penulisan kode yang dibantu dengan AI, yaitu ChatGPT dan DeepSeek, agar dapat menyusun sistem pakar ini dengan secara efisien. Eh, j- jadi mohon maaf ini eh, kamera saya mati ya, agak error ini. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.